Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu riya dan nifak. Selanjutnya, apa itu riya? Apa itu nifak? Perhatikan hadis berikut. Ayo kita baca sama-sama. Man sama'a sama'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Berbuat baik ya, Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya juga kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya bagaimana hadis ini? Kurang lebihnya, kalau istilah Jawa itu ya, becik ke titik, olo ketoro, yaitu tergantung niatnya. Oke, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu riya. Apa itu riya? Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Ayo, siapa yang suka memamerkan? Ya. Secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ya, diperlihatkan dengan harapan agar dipuji. Ini riya. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat riya. Selanjutnya, contoh-contoh perbuatan riya. Misalnya, sifat-sifat riya yang melekat pada diri seseorang. Seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada dirinya. Menceritakan kebaikannya sendiri kepada orang lain, mengumbar-umbar apa hartanya atau bagaimana agar dipuji. Hal-hal yang cenderung dipamerkan, itu misalnya keelokan dirinya, hartanya, pakaiannya, perhiasannya, HP-nya, jabatannya, dan status sosial lainnya. Atau seseorang yang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio atau di Facebook. Ya. Ini banyak sekali yang kita lihat di sekitar kita. Loh, berarti di foto nggak boleh dong? Boleh ya. Boleh, akan tetapi yang kita tata kembali yaitu niat kita. Ya, ini kalau di foto dengan alasan karena untuk membuktikan ya, sebagai dokumentasi untuk membuktikan bahwasanya bantuan sudah disampaikan, itu nggak apa-apa. Kalau memberi santunan tapi dengan harapan agar dipuji, agar dipanggil orang, oh ini si A ini dermawan, suka memberi orang lain. Nah, mempunyai niatan seperti itu, itu tidak baik ya. Adapun akibat buruk riya antara lain ini. Yang pertama, menghapus pahala amal baik. Ini Al-Qur'an ya.
Al-Quran Al-Baqarah ayat 264. Ya, kalau kita berbuat baik dengan niatan agar dipuji oleh orang lain, maka perbuatan baik kita itu tidak ada pahalanya sama sekali, ya, akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan jadi nganggur, nggak dapat apa-apa ya, ya dapat pujian, hanya dapat pujian, dan itu nggak awet, ya, nggak awet. Atau yang lebih ekstrim lagi, mendapat dosa besar karena riya, termasuk perbuatan syirik. Ini ada hadisnya. Ayo kita baca sama-sama. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qalar riya. Ya, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Oh, ternyata ada syirik kecil. Nah, umpama bertanya seperti itu. Ini ada tanya, sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah apa? Riya. Riya termasuk syirik kecil, dosa besar. Ya, maka kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Pembahasan yang kedua, ini yang pertama riya, ya, sudah paham ya. Nanti kalau belum paham atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa diulang kembalilah videonya. Pembahasan yang kedua yaitu apa? Nifak. Apa itu nifak? Nifak, kata nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lainnya. Ini ya, kayak apa ya, paralon, nah, bisa lewat depan, lewat belakang. Ini nifak. Artinya apa? Artinya adalah keadaan orang-orang munafik satu sisi menampakkan Islamnya, tapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Ada enggak ya di sekitar kita orang enggak suka orang beramal, orang membaca atau membaca tahlil atau membaca Al-Quran yang keras, tidak suka itu yang mendengar. Kalau ada orang seperti itu, nggak tahu ya itu termasuk dalam kategori ini atau tidak. Intinya apa? Intinya orang-orang munafik itu tidak suka ya, tidak suka dengan agama Islam. Akan tapi dia agamanya Islam. Atau dengan kata lain, ya, ini lebih jelasnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka atau teman-teman mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Ini orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu orang yang bermuka dua istilahnya kalau sekarang ya. Jadi kalau dia berkunjung di A, dia kemudian mengolok-olok si B. Ketika dia berkunjung si B, ya, kemudian dia mengolok-olok si A. Nah, ini termasuk orang-orang yang munafik. Maka sifat-sifat seperti ini kita jauhi ya. Ada dua kategori nifak atau munafik itu. Ada munafik yang pertama, munafik i'tiqadi. Apa itu munafik atau nifak i'tiqadi? Yaitu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Oh, ini ya. Ayo kita baca sama-sama. Ini Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Bahaya ini. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, maka kalau kamu menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuannya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, sholat tapi malas. Ya, nggak tahu ini. Apakah kita termasuk atau enggak ini? Ya, semoga kita tidak termasuk ya. Kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dimarahi oleh orang tua atau dilihat oleh orang lain. Nah, karena dilihat oleh orang lain, jangan ya, kita sholat hanya karena Allah. Mereka bermaksud riya dengan sholat. Ya, dia sholat tapi riya di hadapan manusia. Ini kita jangan sampai. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Ya. Ini nifaq ada dua. Yang pertama i'tiqadi, yang kedua nifaq apa? Amali. Ya, nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Kalau i'tiqad itu setelah apa? Secara i'tiqad, secara hati, ya, secara niatan. Kalau nifaq amali itu secara amal, ya, perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah, ayatul munafikin salah satun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Ini orang-orang munafik. Ini sama sekali enggak bermanfaat, sama sekali tidak bermanfaat ya. Karena apa? Orang yang seperti ini kan enggak manfaat ya. Ya, selalu kalau ngomong selalu berdusta, sering bohong. Makanya ini saya sangat tidak suka dengan anak-anak yang suka berbohong. Karena ini, ya, saya tidak ingin anak-anak menjadi orang-orang yang munafik, jadi orang-orang yang mempunyai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhlak tercela loh ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan manusia. Ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifaq, ya, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malas. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Alah, sholat guopo. Nah, jangan sampai itu ya. Sholat itu kebutuhan kita agar kita selalu ingat kepada Allah, dan itu adalah kewajiban, rukun iman, ya, rukun Islam, rukun Islam, ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan itu. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Ya, suka ingkar janji. Janji nih. Nah, itu ya. Jangan suka berjanji kemudian berbohong. Nah, itu termasuk orang-orang munafik. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Teman kita yang sedang dalam kemungkaran, sedang bertengkar dengan temannya atau sedang apa, kamu tidak mau menasihati atau melerai. Nah, itu tidak bisa beramal ma'ruf nahi mungkar. 5, seringkali dalam pembicaraannya menyindir. Ayo, siapa yang suka menyindir? Dan menyakiti Nabi atau Islam. Ya, jangan suka menyindir orang lain, ngerasani orang lain. Terakhir,
Ringkasan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama apa? Riya, yang kedua apa? Nifaq. Apa itu riya? Secara garis besar memperlihatkan sesuatu kepada orang lain agar dipuji. Nah, ini sudah banyak ya. Saya yakin teman-teman, adik-adik sudah paham. Yang kedua, nifak atau munafik. Apa itu? Adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Ya, gak sesuai. Kemudian nifak dibagi menjadi 2, yaitu nifak secara i'tiqad, yang pertama secara i'tiqad, yang kedua secara amali. Ya, i'tiqad itu secara niatan, kemudian amali secara amalan. Itu tidak sesuai. Ya, saya kira sudah paham ya antara atau akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Nanti bisa diputar kembali. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya agak belepotan ya. Terakhir tugas, sajikanlah kisah tentang orang yang berperilaku riya. Banyak sekali kan kisah-kisah, atau kamu mungkin banyak bisa lihat ya di sekitar kita orang yang suka riya itu, suka memamerkan gitu ya. Terus ujung-ujungnya bagaimana nanti itu? Nah, itu bisa dicatat nanti, ditulis di buku, atau juga kalian bisa bermain peran dengan materi yang kalian dapat dari literatur buku atau mengunduh di internet. Ya, cari di internet orang-orang yang riya, orang-orang yang suka pamer itu ujung-ujungnya bagaimana itu. Atau boleh pengalaman pribadi, nggak apa-apa, agar bisa untuk pengingat agar tidak diulang kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.